Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihu ar-Raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqnitin. Sadaqallahu rasulul karim. Sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, segala puji mari bersama-sama dan bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah tujuh bagian menibak malam yang berbahagianya, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita pun bisa bertatap muka datuk sehamparan di dalam rumah Allah yang mulianya. Kemudian selalu merangkir saling, mari saja dan hana bosan-bosan tercurahkan kejunjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang tak berhasil kebahagiaan dari umat jahiliyah, kebahagiaan umat manusia kepada umat yang kagum peduli Allah, yang lagi dirasakan di malam yang berbahagia. Kemudian kata-kata takdiman Al-Muqarram Abu Yahudano Syekh Haji Ahmad Wali Al-Khalidi beserta keluarga besarnya, moga-moga begitu sampai oleh Allah sempat bandung cita-cita kaumnya, begitu sampai membandung maksudnya, dan begitu mudah membandung perjuangan beliau. Semoga majelis taklimnya makin urut, makin bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata kemuliaan yang kamu muliai, Guru Gedano yang karena saja nebak malamnya, Guru Syahudi, Guru Abdul Qadir, juga turun hadir guru-guru yang lain yang kata saja sepadan nebak malam yang berbahagia. Kata-kata kemuliaan yang kamu muliai, Imam Syekh beserta perangkat kemasjidan, Bapak Haji beserta perangkat adat lain, kedua pemuda dan kaum ibu dan kaum bapak yang kamu muliai, perangkat majelis taklim dan PTT khusus yang di Kecamatan Bukit, saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih kepada Tuku pembawa acara yang kaguyulun tuan untuk buka awasi kakuan. Yang pertama ulun tuan buka nilai sepantas ulun tuan hana jud dan hana wajar untuk buka haba itu berkunci tuan. Pakon dikarenakan mantoknya gure-gure yang lebih pantas untuk mengajar. Tapi kaguyuci ulun tuan takdim kepada guru yang mulia, andai kata syarahan daripada ulun tuan kira-kira agak menyeleweng ataupun salah, ulun tuan kaki dengan kerendahan hati tolong perbaiki syarahan yang ulun tuan pegang itu.
sebuah hadis kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usufuri di dalam kitabnya dijelaskan sebuah hadis Al-Fajirur Raji Rahmatullahi Ta'ala dipegang oleh Nabiullah, seorang pendosa yang selalu berharap akan rahmat Allah Ta'ala, aqrabu ilallahi Ta'ala, itu lebih dekat ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minal abidil muqnitin, daripada orang ahli ibadah tapi ia berputus asa. Ulang sekali, seorang pendosa ahli maksiat, ia yang berharap akan rahmat Allah Ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang-orang ahli ibadah, tapi orang ahli ibadah tersebut berputus asa daripada rahmat Allah. Yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad di dalam kitabnya. Dijelaskan oleh Rasulullah bahawa kita ini dilarang untuk berputus asa daripada rahmat Allah. Andai kata tanya nikmat malam yang berbahagia kira-kira seorang berani mengaku ada punya jawab yang mengaku roh atau pernah berbuat dosa. Ulun yakin bedakan ibu-ibu ulang-ulang roh berani punya jawab. Pakon kah pasti kita nomor Bandung bergelumuran dengan dosa. Tapi janganlah kita jadi pendosa yang putus dengan rahmat Allah. Makna sih kita dalam dosa, tapi sapi-sapi kita dalam dosa. Hantam pernah untuk hanya tubik dan berkemauan untuk tubik daripada ahli maksiat. Lagi yang pegang mana hadisnya diterangkan oleh Rasulullah berbanding ahli dosa, seorang pendosa itu akan menjadi lebih dekat kepada Allah apabila ia selalu berkeinginan, berharap selalu rahmat daripada Allah, daripada ahli ibadah umum sampai taat tapi dia berputus asa daripada rahmat Allah. Yang ini berbanding oleh Rasulullah, orang ahli ibadah dengan orang ahli dosa, tapi orang ahli dosanya tidak mustahil dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disyariatkan oleh Syekh Muhammad nasabuh hikayat, satu peristiwa terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Najiro pemuda tersebut ahli maksiat. Danyo ahli maksiat danyo hanalo bangsa-bangsa masyarakat benci kita. Tapi pemuda tersebut kontinu benci juga. Tapi bagi masyarakat, bagi tempat yang ketiganya hanagalan juga. Bagi manusia yang ada di kampung tersebut semua tidak suka kepada dia. Maka dikarenakan tingkah laku dan keakuan dirinya luar biasa. Jalan, ismayang, puasa,
sehingga semua masyarakat di situ membencinya, sehingga takdir Allah pada umur pemuda tersebut. Ketika ia sudah meninggal, tidak ada satupun manusia yang ingin memandikannya, tidak ada satu orang pun yang ingin mengkafankannya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang ingin menguburkannya. Ujuk oleh masyarakat tersebut, jenazah pemuda tersebut gunting tong sampah. Nyampan tirok pemuda yang dibenci oleh masyarakat, seorang pemuda yang akhir hayatnya dibuang oleh kaumnya di dalam tong sampah. Ayo analo kebenci-benci masyarakat, ayo analo yang tubuh ujuk jenazah yang benci tong sampah. Nyun jenazah sirok pemuda ahli maksiat tapi dibuang di dalam tong sampah. Wadihnya masa Nabi Musa alaihissalam, sehingga diturunkan wahyu oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, mata rajulun fi mahalatil fulan fil mazbalati wa huwa waliyun min awliyai. Dipegang oleh Allah pada Nabi Musa, wahai Musa, nakira ulun agam kamu meninggal di tempat jenazah dibuang di dalam tong sampah, dan dia itu adalah salah satu wali daripada wali-waliku. Dipegang oleh Allah, berfirman pada Nabi Musa alaihissalam, walam yaghsiluhu, dan mereka tidak memandikannya, walam yakfinuhu, dan mereka tidak mengkafankannya, walam yadfinuhu, dan mereka tidak menguburkannya. Diperintahkan oleh Allah, fathhab anta, maka pergilah engkau wahai Musa, faghsilhu, nepemanu jenazahnya, wa kaffinhu, nepekafan jenazahnya, wa shalli alaihi, dan bersemayam kuburnya, wa kaffinhu, dan berkubur jenazah tersebut. Sehingga datanglah Nabi Musa ke tempatnya, tapi hanya ke tempat tong sampah itu. Sehingga tu kampungnya ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai kampung, kira-kira pernah meninggal kira-kira orang yang di kampungnya? Pan ditanya oleh Nabi Musa, dijawab oleh salah seorang dulu. Nah wahai Nabi Allah, umumnya adalah sirop pemuda. Pemuda tersebut ahli maksiat. Pemuda tersebut ulun fasik. Hatta kupuput amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Benci cukup kamu benci, bahkan bukan satu orang yang membencinya, tapi seluruh penduduk di desa ini semua membencinya. Ditanya oleh Nabi Allah, timpan kira-kira jenazahnya. Lepas Nabi Allah Musa pak sabun pun sampai. Digalaklah oleh Nabi Allah Musa, si rombong muda tergeletak tanpa nyawa, jasad terkaku, duduk dalam tong sampah, bersih lagi dan tidak tong sampah. Hina ada. Wadahnya bermunajatlah oleh Allah subhanahu Nabi Musa alaihissalam, sebab Nabi Musa lapar dalam Allah bisa berkhabar Allah Taala. Wahai Tuhan, memang butuhnya
kira pemuda yang akan meninggal yang didik oleh kaum ini di dalam tong sampah. Tapi lu dengar informasi daripada kaum tersebut, amalan anak mudanya adalah ahli maksiat, anak mudanya adalah orang fasik, hana dan berbudak sembahyang dan lain berbagai macam, sehingga dijauhlah oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Allah Musa sudah kebingungan. Allah begitu sedangkan kaum itu bukan kayunya ya. Sehingga dijauhlah oleh Allah. Memang betul wahai Musa, kibar yang diceritakan oleh kaum tersebut, memang pemuda tersebut adalah ahli maksiat. Memang pemuda tersebut orangnya fasik, hana kemudian sembahyang, rusuk luhur tuntung, kemudian dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi belum wahai Musa, wadai ketika sakaratul maut, wadai pemuda tersebut kena meninggal, nale permohonan 3 buah ucapan doa, permohonan pemuda tersebut yang meminta kepada Allah. Andai kata leluh doa tersebut dipakai oleh ahli-ahli maksiat di seluruh dunia, insya Allah orang tersebut ahli maksiat akan saya kabulkan doanya. Lepoh mubaji, wadai kena meninggal ahli maksiat tersebut, kemudian berdoa kepada Allah 3 macam doa yang dikabulkan oleh Allah, yang dibuka oleh Allah. Andai kata doa tersebut doa oleh guru fasik yang lain, guru ahli maksiat yang lain, dibuka oleh Allah, saya pun akan mengampuni orang-orang maksiat yang lain. Macam doa ditanyonglah oleh Nabi Musa, pertolongan daripada pemuda tersebut dipegang oleh Allah. Wadainya jika meninggal jika berdoa bagus, ya Rabbi Anta ta'lamu minni, wahai Tuhan Lord, doalah lebih tepuh daripada Lord. Lordnya ahli maksiat, Lordnya orang fasik, Lordnya hana taat kepada ya Allah. Tapi Lord pun benci kemaksiatan di dalam hati Lord. Lord pun tapi hati Lord berkehendak lain, tapi dalam hati Lord benci yang berhubungnya. Lord secara zahir Lord lakukan, tapi hati Lord benci perbuatan yang berhubungnya. Maka kita bisa Lord lakukan dan Lord membenci perbuatan tersebut dikarenakan menghimpun leluh perkara. Bahkan Lord bisa mati dikarenakan ada terhimpun waklun oleh macam. Yang pertama, waklunna hawa nafsu Allah. Yang kedua, ngonlun yang saleh, ngonlun bandung bejat. Sahabat saya, sahabat yang kurang ajar. Dan yang ketiga, pegang yang pemuda tersebut dikarenakan iblis namanya, dikarenakan macamnya belum bisa melakukan kemaksiatan. Tapi ya Allah, don lebih teguh yang belum pegang. Oleh sebabnya faghfirli, nebut ampun kehidupannya ya Allah. Itu doa pemuda tersebut berdoa. Dan yang kedua, Lurnya ya Allah, tempat tinggal Lurnya bandung fasik ada-ada,
Tapi lun lebih galak, lun mohon, lun istighfar, lun berbimbang dengan umum soleh. Lun lebih galaknya ni Allah. Meskipun lun orang ada ulun fasik, tapi dalam keyakinan lun dan hati lun lebih galak mohon-mohon dengan ulama-ulama yang zuhud. Tapi ngakunya Allah lah yang lebih dulu apa yang saya lakukan. Yang kedua, yang kedua, lupa kalian yang mudahnya, Ya Rabbi, Anta ta'lamu minni, wahai Tuhan Lut, Lut yang lebih dulu daripada Lut. Lutnya ahli maksiat, Lutnya ahli fasik, Lutnya maksiatnya ya Allah. Lutnya dikarenakan tempat tinggal Lutnya hanaje, tempat tinggalnya tetap Lut terpengaruh. Andai kata didatangkan Lut dua urut saleh jak Lut, urut saleh jak Lut, urut saleh maknanya hubungan yang dihanaje. Andai kata dua urut sungguh Lut mendahulukan kepada orang yang saleh daripada orang yang saleh. Nyata jiwa maksud, tapi hatinya lebih rela kepada amal yang baik. Hatinya bertentangan dengan perbuatan yang dilakukannya. Yang lain macam permohonan pemohon tersebut kepada Allah. Tapi dalam satu riwayat yang lain, permohonan tersebut kepada Allah, Ya Rabbi, Anta ta'lamu minni, wahai Allah, dan lebih tunggu daripada Lut ya Allah. Lutnya ahli maksiat, Lutnya ahli fasik, berdoa ampun ke Lutnya ya Allah. Andai kata ampun dosa ya Allah, sungguh wali-walimu, nabi-nabimu ya Allah, sungguh tersenyum dan gembira. Andai kata Lutnya azab oleh Rabbi Allah, sungguh wali-walimu dan nabimu sungguh dan gembira bersedih. Dan kebalikannya, sungguh setan dan iblis dan musuhmu dan musuhmu sungguh bergembira oleh mereka. Tapi aku tahu ya Allah, dan lebih reda kepada wali-wali kegembiraan walimu dan nabimu, dan lebih galak lebih ya Allah, dan lebih galak kegembiraan wali-walimu dan nabimu. Oleh sebabnya nyebut ampun dosa ya Allah. Dengan dipegang oleh Allah dengan sifat rahman dan rahim, Lut pun ahla pemohon tersebut. Lut ampunlah dosa pemohon tersebut yang memohon tiga permohonan kepadaku dijadikan oleh Allah Nabi Musa alaihi salam, sehingga dijawab jenazah tersebut oleh Nabi Allah. Gempu mana gempu kafar oleh Nabi Allah, gempu sembahyang dan gempu buku oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Sungguh mulianya pemuda tersebut, akhir hayatnya diampuni dosa oleh Allah, dan tukang kubur bersemuyung bermano berkafan bersembahyang dan bersemuyung langsung dilakukan oleh Nabi Allah, kekasih Allah. Godnya kami, godnya tukang kuman langsung disentuh oleh Nabi Allah, Rasul Allah. Sungguh mulia. Itulah orang-orang
langsung yang tukang pemano kon ibu, langsung yang pemano tersebut yang pekafannya kon sado, yang pesemaya kon padi, yang kon menata, tapi adalah Rasulullah, Nabiullah, Nabi Musa alaihi salam. Oleh sebabnya, mari kita sama-sama dalam momentumnya, tak jaga rodanya, janganlah cepat jauh kesimpulan memfonis umat biji mono-mono, umat biji mudik-mudik. Andai kata ada kelakuan tingkahnya yang tidak bagus, semoga kita berdoa yang terbaik untuknya. Namun doa yang bukan doa meskipun ada. Namun doa untuk hidayah. Ya. Bahkan dikarenakan akhir hayat kita tidak tahu. Kadang-kadang lagi cerita pemuda tersebut ahli maksiat, tapi akhir hayatnya dia husnul khatimah. Moga-moga momentumnya mari bersama-sama dan berdoa kepada Allah Taala. Allahumma khatib ajalana ya Allah bi husnul khatimah. Wahai Allah, akhirkanlah hayat kami ya Allah dengan akhir yang bagus. Wala taftim alaina ya Allah, dan akhir hayat kami ya Allah di subil khatimah.